Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 4 akan membahas tentang proses pembentukan tulang atau osifikasi. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Ajeng Anggita Dwi Cahyani dari absen 2. Yang kedua, ada Elrinda Rizky Nurhanisa dari absen 5. Yang ketiga, ada Galuh Fitri Julewati dari absen 13. Yang keempat, ada Najwan Imtiaz dari absen 23. Yang kelima ada Shalwa Aulia Ramadhani dari absen 31. Dan yang terakhir ada Adinda Cintia Natasha dari absen 36. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, pernahkah kalian bertanya, mengapa kita bisa bertambah tinggi? Dan mengapa tulang kita bisa tumbuh dan berkembang? Jawabannya adalah pertumbuhan tulang dan tinggi badan terjadi karena proses biologis yang sangat teratur di dalam tubuh, terutama melalui proses osifikasi. Ketika kita masih janin, kerangka tubuh awalnya bukan tulang keras, tetapi terbuat dari jaringan tulang rawan atau kartilago, yaitu jaringan lentur seperti yang ada di hidung atau telinga. Nah, seiring bertambahnya usia, tulang rawan ini berubah menjadi tulang keras melalui proses yang disebut osifikasi atau pengaburan atau pengerasan tulang. Osifikasi adalah proses pembentukan tulang baru yang dimulai sejak masa embrio sekitar usia kehamilan 6-7 minggu dan berlanjut hingga sekitar usia 25 tahun. Osifikasi terbagi menjadi dua jenis, yaitu osifikasi intramembran dan osifikasi endokondral. Pengertian intramembran ialah osifikasi intramembran adalah proses pembentukan tulang langsung dari jaringan mesenkim (turunan dari lapisan mesoderm) tanpa melalui tahap tulang rawan atau kartilago terlebih dahulu. Endokondral. Osifikasi endokondral adalah proses pembentukan tulang yang berasal dari model tulang berbahan dasar tulang rawan atau kartilago hilain. Pada proses ini, tulang rawan secara bertahap digantikan oleh jaringan tulang melalui rangkaian perubahan seluler dan kimiawi. Fungsi osifikasi intramembran. 1. Membentuk tulang-tulang pipih seperti tengkorak, frontal parietal temporal, mandibula rahang bawah, klavikula tulang selangka. 2. Menjadi dasar pembentukan tulang pada masa embrio. Osifikasi intramembran penting untuk membentuk struktur awal rangka yang melindungi organ vital. 3. Memperbaiki tulang yang patah. Pada proses penyembuhan fraktur, sebagian tulang terbentuk kembali melalui mekanisme intramembran. 4. Membentuk tulang yang kuat dan ringan. Karena langsung terbentuk dari jaringan ikat, hasilnya adalah tulang yang memiliki kekuatan struktural mapan sejak awal. Untuk melalui osifikasi intramembran adalah tulang pipih seperti tulang tengkorak, termasuk kalvaria dan sebagian tulang temporal, klavikula atau tulang selangka, dan mandibula atau tulang rahang bawah. Proses ini terjadi langsung dari jaringan mesenkim menjadi tulang tanpa melalui tahap tulang rawan. Di jaringan ikat, sel-sel induk mesenkimal berkumpul atau beregregasi lalu mulai bereplikasi. Setelah replikasi yang cukup, sel-sel mesenkimal ini mulai berdiferensiasi menjadi tulang dan membentuk osteoblas. Osteoblas yang baru terbentuk ini kemudian melepaskan matriks tulang yang tidak terkalsifikasi yang dikenal sebagai osteoid. Osteoid kemudian mengalami kalsifikasi dengan penambahan garam kalsium dan mineral lainnya. Enzim alkalin fosfatase bertindak sebagai katalis dalam proses ini. Animasi ini menggambarkan osteoblas ketika dikelilingi oleh matriks tulang yang terkalsifikasi. Dapat berdiferensiasi lebih lanjut menjadi osteosit yang menempati ruang hidup berongga yang disebut lun. Sel-sel ini menumpang tulang saat matang. Proses pertama ini secara umum dikenal sebagai osteoid dan tempat terjadinya osteoid dikenal sebagai pusat OIC. Proses ini berlanjut. Cabang-cabang tulang yang dikenal sebagai spikula terbentuk.
Spikula-spikula ini pada akhirnya akan saling bersentuhan dan menyatu membentuk bagian yang lebih besar karena tulang yang matang sangat vaskular. Spikula akan tumbuh di sekitar pembuluh darah. Hal ini juga memungkinkan peningkatan pertukaran nutrisi dan limbah selama tahap perkembangan penting ini. Tulang awal yang terbentuk dari jaringan intramembran dikenal sebagai tulang spons karena penampilannya yang seperti spons. Melalui proses remodeling tulang, osteosit di tepi tulang spons dapat mengatur ulang diri mereka sendiri menjadi bundel yang rapat yang dikenal sebagai osteon. Osteon ini adalah blok pembangun dasar tulang kompak yang kemudian terbentuk di tepi luar tulang spons. Pelapisan tulang kompak, tulang spons, dan tulang kompak ini lagi-lagi merupakan karakteristik yang menentukan tulang yang dikategorikan sebagai tulang pipih. Melalui proses remodeling tulang yang berbeda, lapisan tengah tulang spons dapat dihilangkan sehingga menciptakan rongga sumsum. Struktur akhir tulang yang telah selesai adalah lapisan terluar jaringan ikat yang dikenal sebagai periosteum. Bagian terdalam periosteum terdiri dari jaringan ikat fibrosa. Jaringan ini lebih lanjut, osteoblast dapat diproduksi yang memungkinkan tulang tumbuh lebih lebar. Ini dikenal sebagai pertumbuhan posisional. Fungsi osifikasi endokondral, pertumbuhan tulang panjang, memungkinkan tulang-tulang seperti femur dan humerus menjadi panjang selama masa pertumbuhan dari embrio hingga dewasa. Pembentukan kerangka tubuh bertanggung jawab untuk membentuk sebagian besar tulang dalam kerangka aksial atau tulang belakang dan tulang rusuk dan kerangka apendikular atau anggota badan. Penyembuhan tulang berperan dalam proses alami penyembuhan patah tulang kecil. Pembentukan tulang lain. Proses ini juga berperan dalam pembentukan ujung tulang pipih dan tidak beraturan seperti tulang rusuk dan tulang belakang. Yang terbentuk melalui osifikasi endokondral adalah sebagian besar tulang panjang seperti tulang paha dan tulang lengan. Proses ini mengubah model tulang rawan hialin menjadi tulang padat selama perkembangan kerangka. Selanjutnya, proses osifikasi endokondral adalah proses ketika tulang rawan digantikan oleh tulang keras. Awalnya, rangka embrio tersusun dari kartilago hialin yang dibungkus oleh perikondrium. Pusat osifikasi primer terbentuk di bagian diafisis. Kondrosit mengalami proliferasi, kemudian mengalami kalsifikasi, dan mati karena kartilago tidak memiliki pembuluh darah. Sel-sel yang mati dibersihkan oleh osteoklas, dan ruangannya diisi oleh osteoblast yang masuk melalui pembuluh darah. Osteoblast membentuk matriks tulang sehingga terbentuklah pusat osifikasi primer. Proses ini terus meluas ke epifisis. Setelah kelahiran, pusat osifikasi sekunder terbentuk pada epifisis, namun beberapa tulang rawan tidak digantikan, seperti kartilago persendian dan kartilago cakram epifisis. Pertumbuhan tinggi badan terjadi karena aktivitas kondrosit pada lempeng epifisis. Sekitar usia 25 tahun, pertumbuhan tulang terhenti karena epifisis. Tulang merupakan jaringan dinamis yang terus-menerus dibangun, dipecah, dan dibangun kembali dalam proses yang disebut remodeling tulang. Jaringan tulang dipecah dan diserap oleh sel-sel berinti banyak yang dikenal sebagai osteoklas. Sel-sel ini berasal dari monosit yang berasal dari sumsum tulang. Osteoklas memainkan peran penting dalam membebaskan mineral dan molekul lain yang tersimpan dalam matriks tulang. Jaringan tulang berfungsi sebagai tempat penyimpanan mineral-mineral vital, termasuk kalsium fosfat dan berbagai molekul aktif biologis seperti faktor pertumbuhan. Pelepasan kalsium dari tulang dapat berperan dalam menjaga homeostasisnya di dalam tubuh. Sel-sel yang bertanggung jawab untuk membangun jaringan tulang baru dikenal sebagai osteoblast. Osteoblast diduga berasal dari sel-sel yang ditemukan berasosiasi dengan pembuluh darah. Setelah aktif, mereka mulai memproduksi komponen organik tulang, osteoid, yang sebagian besar terbuat dari kolagen. Mineral mulai mengkristal di sekitar perancah kolagen untuk membentuk hidroksilasi konstituen anorganik utama tulang yang mengandung kalsium fosfat. Kepadatan mineral tulang atau BMD dapat digunakan untuk memperkirakan kekuatan tulang dan menilai resiko patah tulang.
Saat osteoblast membentuk jaringan tulang baru, banyak di antaranya yang tertanam di dalam matriks dan berdiferensiasi menjadi osteosit. Struktur komposisi dan proses seluler yang terjadi di dalam tulang memungkinkan berfungsi sebagai reservisor kalsium sekaligus memberikan dukungan struktural bagi organ-organ vital dan untuk pergerakan. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa tulang manusia tersusun atas berbagai lapisan dan memiliki beragam bentuk yang masing-masing memiliki fungsi khusus. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa pada pembahasan materi berikutnya.